Ya formal dulu sih. Ntar kalau misalnya lagi ngomong nggak formal. Gitu. Gila ini turun. Ya. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu dengan saya lagi, yaitu Muhammad Don Alfarisi yang saat ini di acara Poltak, yaitu Politik Talk Part 2. Bersama dengan bintang tamu yang spesial, yaitu dari Ketua Kepala Biro dari Biro Sosial, yaitu Bung Aklis. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bung Aklis. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama saya Aklis Jagat Nur Afif. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Sosial. Oh iya. Oke. Jadi spesial ya teman-teman, di mana saat ini podcast ini akan membahas terkait dasar dan urgensi politik dalam kehidupan sehari-hari, karena selaku dengan Kepala Biro ya, sesuai dengan nanti bagaimana teman-teman akan berdinamika di dalam sebuah isu yang mungkin bisa masuk dalam ranah sosial. Jadi coba menarik ya buat kita tanya. Baik Bung Alis, untuk saat ini bagaimana kabarnya, mungkin ya bisa ditanyakan terlebih dahulu seperti itu. Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena memang sebagai laki-laki juga ya harus selalu dituntut sehat meskipun tinggal di negara yang mungkin bisa dikatakan sedang sakit nih. Karena banyak keluh kesah dari masyarakat akan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintahan saat ini. Baik, panas juga ya, langsung belum masuk ini ya. Siap, nggak apa. Oke, kalau begitu ini nih Bung Aklis, ada pertanyaan dari saya mungkin ya, mengenai dasar dan urgensi. Nah, mungkin bisa Bung Aklis jelaskan kayak seperti apa sih itu politik gitu terlebih dahulu ya, untuk mengingat bahwasanya sering digaungkan nih politik, tapi apa sih itu politik itu? Berbicara politik sebenarnya seru banget nih. Iya. Karena berpolitik itu bukan hanya tentang DPR, kemudian pemilu atau kepemerintahan. Karena kita sebagai manusia biasa, sebagai masyarakat itu kita sudah terkena dampak oleh politik. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita bangun tidur, kemudian menikmati secangkir kopi. Namun sebelum menikmati secangkir kopi itu kita beli dulu nih, misalkan ke warung. Namun saat kita tanyakan harganya, kok tiba-tiba harga kopinya naik, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Nah itu sama aja kita sudah terkena dampak politik, perekonomian gitu kan. Kemudian dari para ahli itu mengatakan bahwasanya politik itu adalah suatu usaha untuk menentukan atau menuju kebaikan begitu. Oke, menarik. Berarti secara singkat politik itu bagaimana nanti ada suatu kesepakatan oleh bersama ya untuk menentukan kemaslahatan umat lah ya, mungkin betul banget. Wow, berarti tadi yang terkait ada sebuah ilustrasi itu kayak dampak inflasi mungkin ya. Ya, benar. Iya. Nah, itu ternyata dalam kehidupan memang nggak jauh dari politik pasti ya. Nggak mungkin bisa. tanpa mereka sadar kali ya. Iya, secara sadar nggak sadar kita sudah terdampak oleh politik itu. Wow. Oke. Terus deh kalau gitu, mungkin apa sih yang perlu dibenahi untuk para audiens nih mengenai kalau misal ada, mungkin pernah kita ini ya sering dengar bahwasanya pemuda banyak yang nggak melek politik nih, pemuda banyak yang nggak apatis nih. Nah mungkin dari Bung Alis, apa sih melihat fenomena-fenomena ini yang kemudian perlu dibenahi buat mereka mengajak untuk melek politik, bahwa penting loh politik itu? Mungkin dari awal bisa difikirkan bahwasanya sadar atau nggak sadar kita itu sudah terkena dampak politik. Jadi apa tadi pertanyaannya? Mengenai bagaimana cara mengajak para ini yang mereka tidak mau atau tidak melek politik atau apatis gitu. Iya, bagaimana sih? Kebijakan itu kan datangnya dari pemerintah atau penguasa-penguasa gitu ya. Jadi kita ini sebagai masyarakat tentunya kan pasti diatur-atur sama mereka. Kalau misalkan kita nggak paham akan apa itu politik atau kebijakan-kebijakan yang ada kita bakalan dijadikan boneka oleh mereka. Kita bakalan kalau misalkan kita nggak mau belajar nih, ya kita bakalan dibodoh-bodohin terus sama pemerintah. Jadi ibarat kata boneka yang digerak-gerakan itu. Jadi yang menggerakkan itu pemerintah, kita cuma diatur-atur gitu. Manipulatif pemerintah. Iya, betul banget tuh. Jadi kalau misalkan kita nggak paham atau nggak bisa mempelajari tentang politik, ya kita bakalan selalu dipermainkan oleh mereka. Oke, berarti intinya adalah takutnya dipermainkan ya oleh penguasa. Maka dari itu pemuda juga harus melek, karena
aturan atau kebijakan yang dimuat oleh pemerintah pasti akan berdampak pada seluruhnya Betul ya. banget, betul banget. Makanya itu penting. Mungkin ada nggak sih dari Bung Agus bisa memberikan mungkin gambaran ya gitu. Kayak tadi kan mungkin ada kayak terkait jual beli terhadap barang yang kemudian inflasi itu kan ada kebijakan politik. Ada lagi nggak yang mungkin Bung Agus tangkep? Mungkin ada isu apa gitu yang menjadi teman-teman perlu sadar. Sebelumnya ya, utamanya para kaum pemuda nih sebelumnya, Ya. kita itu bisa dikatakan sebagai penggerak atau pelawan dari keburukan-keburukan yang pemerintah ciptakan gitu. Karena masyarakat itu kan mereka namanya dibebankan sama peraturan-peraturan yang ada. Jadi peran mahasiswa di sini atau para pemuda itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita takut, ya kita bakal selalu dipermainkan sama mereka. Terus kemudian contohnya ya, kalau misalkan sebelumnya itu kan atau sekarang ini kan sedang hangat-hangatnya bahwasanya BBM itu dioplos sama etanol. Banyak keluhan-keluhan di media sosial yang mengeluh tuh kalau misalkan motornya batuk-batuk, berebet-berebet karena etanol itu kan sekarang apalagi sebelumnya itu ada isu bahwasanya Pertamina itu korupsi ya, merugikan negara sebanyak berapa ratus triliun atau bahkan sampai menyentuh ribuan itu kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah, 1 kuadriliun. Ya 1 kuadriliun bahkan kalau masuk kantong, wah seberapa kantong Iya, ya? enak juga ya. Bisa hidup sampai setahun ya. Iya, lebih seumur hidup berapa Iya turunan? juga. 7 turunan mungkin. Iya, Nah, iya. kemudian sekarang ada masalah baru nih disebut bahwasanya BBM itu dicampur sama etanol. Itu kan merugikan rakyat banget tuh. Apalagi ada apa namanya? Bagian swasta juga mereka dimonopoli tuh sama pihak Pertamina. Sehingga sebelumnya kan para masyarakat itu sudah hilang kepercayaan sama Pertamina karena oplosan tersebut kan. Terus akhirnya mereka beralih ke swasta. Ternyata swasta itu dimonopoli sama Pertamina. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan stok untuk mengisi ulang begitu. Oke, menarik juga ya. Ternyata ini juga harus perlu teman-teman pahamin ya. Bahwa saya semengerikan itu jikalau memang ada kemudian pemerintah dijembatani oleh orang-orang yang jahat ya. Sehingga takutnya memang ada alokasi yang seharusnya memang untuk masyarakat, kebaikan masyarakat, tapi malah digunakan oleh jahat. Oke. Mungkin bisa itu dari siapa sih ya yang mengatur kebijakan dari kok bisa ada kebijakan itu? Nggak usah deh, nggak usah aman aja. Ya lanjut ya. Sorry aman atau gimana? aman. Oke, kalau gitu lanjut ya Bung Aklis. Oke. Mungkin kalau dari Bung Aklis nih, biasanya bagaimana sih buat tadi kan ada ya tentang bagaimana mengajak dari rekan-rekan untuk mau melek politik, dan kemudian sekarang apa sih yang kemudian perlu ditanami oleh rekan-rekan dalam berpolitik, dalam artian tuh dasar apa yang kemudian teman-teman perlu dalam berpikir itu nggak hanya head comment gitu loh. Jadi memang harus dengan objektif, nggak kayak semisal ada goblin gitu kan. Gitu kan yang hanya sekedar apa ya namanya ya head comment lah, kebencian tanpa betul, adanya betul. objektif. Nah, mungkin dari Bung Aklis ada gitu tips untuk melihat analisis politik ini harusnya dibenahi apa gitu, bukan orangnya. Walaupun orangnya sebenarnya sih. Iya sih. Tapi jadi, jadi ada 2 poin yang bisa kita ambil bahwasanya kita itu harus melek politik dan juga harus cerdas dalam berpolitik. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar melek politik, ya kita mengetahui atau lihat di sosial media atau berita-berita, oh bahwasanya hari ini ada kebijakan baru nih, entah kenaikan PPN atau bagaimanapun itu kita sudah bisa dikatakan sebagai kita udah melek politik. Tapi kalau misalkan cerdas berpolitik, kita itu sudah paham mana yang fakta, mana yang framing. Farming gitu. Framing apa farming? Framing mana yang benar ya? Framing ya. Framing Iya, ya. iya. Apalagi kan ini kan sudah selesai pemilu ya. Bahkan setelah pemilu masih banyak akun-akun buzzer yang sengaja membodohi masyarakat yang awam gitu. Jadi ya masa ya kali kita dibodohi sama orang-orang yang kerjanya itu digaji 400 perak per komentar doang gitu kan. Jadi kita layaknya sebagai masyarakat harus paham dan bisa mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada, objek-objek yang ada. Jadi jangan sampai kita dibodohi sama peraturan yang ada, apalagi buzzer-buzzer gitu loh. Jadi kan buzzer kan mereka cuman asal-asal komen atau apa namanya menghina, kemudian menjelek-jelekan. Terus
itu kalau misalkan dibaca atau dilihat sama orang-orang yang belum paham akan apa itu politik dengan kebijakan-kebijakan yang ada atau apa namanya dampak yang akan datang, itu mereka bakalan apa namanya ya, dirugikan banget sih. Jadi itu bakalan menjadi kesempatan bagi pemerintah yang zalim untuk memanfaatkan keadaan untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun kubu-kubu yang ada. Oke oke. Berarti memang kita harus benar-benar ini ya, memiliki kesadaran terkait apa yang nanti dari pemerintah apa ya mengeluarkan kebijakan, ya harus kawal terus terkait kebijakan-kebijakan. Iya, terus juga apa namanya, jangan langsung mengambil poin bahwasanya yang paling banyak disuarakan itu adalah hal yang paling benar. Iya. Karena kalau misalkan sekarang ini kan kita belum tahu nih, makanya kita harus benar-benar mengkaji, meneliti. Kan bisa jadi tuh yang kita anggap benar ternyata salah, yang kita anggap salah ternyata benar. Iya. Jadi mau itu paling banyak disuarakan, tetap harus kita kaji supaya ketemu nih titik baiknya di mana, titik kebenarannya tuh kayak apa gitu. Memang politik tuh fleksibel ya, atau apa namanya ya, emang nggak jelas ya. Kadang kan tuh ada yang benar tapi sebenarnya salah, Iya, ada yang benar salah banget. sebenarnya benar. Ya memang terkait politik ataupun terkait isu yang mungkin beredar memang perlu dikaji ya. Dalam bahwasanya kalau istilahnya konsolidasi Ya, betul, terkait konsolidasi. untuk memperkuat argumen gitu ya. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana kemudian kalau misal ingin saya tarik kembali, menurut Bung Aklis nih, politik apakah kemudian kita terus membahas terkait isu, apakah hanya sekadar di lingkup negarawan atau mungkin ada lingkup kecilnya sih politik tuh? Pastinya ada dong, bahkan Iya. di saat kita sekolah dasar pun kita sudah melakukan politik sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Dengan cara pemilihan ketua kelas. Kan Oh, pemilihan ketua kelas kan iya. biasanya melalui vote ataupun ya apapun caranya yang disediakan kan. Ya Tapi bahwasanya ada swab nggak ya di situ ya? kayaknya nggak ada deh. Jangan sampai masa diajarin swab dari Oh, iya. dasar gitu kan. Siap. Sama aja kayak pemilihan presiden atau kepala-kepala daerah gitu. Oh. Jadi kita dari sekolah dasar sudah diajari pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS di masa SMA, kemudian di masa SMP. Nah, itu kita sudah melakukan praktek yang namanya praktek politik gitu. Melakukan apa namanya? Pemilihan ketua-ketua atau bahkan juga di saat kita melakukan musyawarah itu sebenarnya kita sudah melakukan praktek politik, miniatur politik. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kan kalau misalkan di lingkup sekolah SD, SMP, SMA itu kan pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua-ketua yang lainnya. Kalau misalkan di kampus yaitu kayak pemilihan presiden BEM. Oh iya. Ya begitu. Oke. Berarti memang politik itu secara sadar tidak sadar memang udah mencakup seluruhannya gitu ya. Betul banget. Seperti mungkin kalau mau analogikan, berarti kayak misal kita kan di SEBI belajar terkait ekonomi ya. Kan ada yang ekonomi makro, kan ada yang ekonomi mikro. Nah, politik seperti itu berarti ya, ada yang luas, Betul, kecil. betul. Oke. Oke, kalau gitu mau tanya lagi nih. Mungkin menurut Bung Aklis nih, terkait kan politik berarti itu penting ya. Terus juga kemudian bagaimana tadi Bung Aklis juga mengatakan apa ya namanya, bahwasanya kita harus objektif untuk menilai terhadap kebijakan. Terus juga ada kemudian ada buzzer. Nah, mungkin buat Bung Aklis nih, kalau semisal ketemu dengan orang yang sebenarnya itu paham terkait politik, tapi kayak misal kita ketemu buzzer deh misal. Nah, itu bagaimana menanggapi sih terkait adanya yang kemudian sebenarnya mereka nggak objektif terhadap kebijakan, tapi mereka cuma bersuara doang. Nah, sebagai kita pemuda yang objektif, itu bagaimana sih menanggapi hal itu? Mungkin bisa dikatakan secara kasar itu mereka pengkhianat ya. Karena Oke. mereka nih paham, kalau misalkan mereka paham namun mereka tidak mereka hanya berdiam diri, tidak memberi pemahaman kepada yang lain. Ini sama aja kita apa namanya? Memendam ilmu yang kita punya. Jadi alangkah baiknya kan kita memberitahu yang lain atau yang belum tahu gitu, supaya mereka tuh sadar juga akan politik itu seperti apa. Terus tadi pertanyaannya gimana selanjutnya? Kemudian bagaimana untuk menanggapi kalau misal emang ada komenan-komen dari buzzer itu hanya sekedar bersuara tapi nggak objektif. Jadi kita udah maukan objektif tapi mungkin dari buzzer kayak misal apa ya, adanya ad hominem yang kemudian ada, atau enggak strawman kayak misal pernyataan itu disangkut pautin yang sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada poinnya gitu.
kemudian kita gimana sih, kayak misal batu lah istilahnya gitu. Gini berarti mungkin cara yang pertama ya, kalau misalkan emang itu benar-benar apa namanya, kalau misalkan tujuan mereka itu emang benar-benar untuk memecah belah, kita pertama ya kalau misalkan di media sosial kita bisa melaporkan akun tersebut atau melaporkan komentar tersebut, entah itu pelecehan atau penghinaan bisa, atau kan nanti pasti bakalan ada apa namanya pilihannya, opsi lainnya ya. Kemudian jangan di komen lagi, jangan dibalas komentarnya. Karena kalau misalkan kita respon mereka, pasti postingan komentar tersebut bakalan naik pastinya mereka bakalan komentar tersebut bakal dibaca orang lain juga. Dan itu bahaya banget buat orang-orang yang sekiranya belum paham akan politik. Itu bahaya banget, beneran bahaya banget. Oke, berarti bagaimana kemudian kita juga harus memahami ya terkait sistem di media sosial, Ya, betul. untuk biar nggak terlalu tinggi itu komennya. Kayak apa ya, saya sempat juga pernah mendengar ya terkait ilmu itu, cuman lupa. Tapi Bung Ali sempat ini ya, Iya. pernah dengar seperti itu Iya, ya. pernah, Kayak bisa pernah. sering banyak komen kemudian di atas tuh Iya. komenannya. Oke, paham. Berarti kemudian kalau misal untuk itu kan dari lingkup media sosial ya. Kalau misal dalam lingkup yang kemudian sosial di kehidupan, nah kayak misal face to face gitu, ketemu dengan orang-orang yang apa ya, kemudian orang yang batu. Nah untuk memitigasi terkait debat kusir itu gimana sih? Kalau misal yang kayak face to face itu kan dalam lingkup media sosial tadi ya. Mungkin kalau misalkan begitu ya, kita bisa bicarakan dengan orang tersebut dengan hal-hal atau kita ambil contoh mungkin pemilu ya. Pemilihan presiden. Kalau misalkan kita bisa tuh bahas ke orang tersebut tentang jejak digital pihak yang dia dukung, atau bahkan mungkin janji-janji yang mereka dukung. Ya kayak misal 19 bahaya. Ya itu kan kalau misalkan pendukungnya itu selalu ngegas, ya emang nggak ada kah emang kamu nggak sadar ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya menguntungkan rakyat. Ya kita sambil lihat juga lebih banyak kebaikannya atau keburukannya gitu. Apalagi kalau misalkan emang merusak konstitusi itu kan bahaya banget. Ya cacat lah. Ya terus kita serang aja sih mereka supaya mereka paham gitu loh. Ya maksudnya serang dalam arti kata kalau misalkan dari yang mereka dukung itu malah justru memberikan banyak keburukan, kayak misalkan kan ada mungkin makan bergizi gratis ya, tapi nyatanya justru sekarang ini banyak murid-murid yang malah keracunan begitu. Berarti balik ya terkait bagaimana kita melihat sisi baik dan buruknya dari kebijakan itu ya. Kemudian perlu kita lawan argumen mereka. Kalau misal emang sebenarnya ini buruk loh, ini kasih bukti gitu misalnya gitu ya. Oke. Karena kalau misalkan mereka udah mentok sama jawabannya mereka punya, ya pasti mereka juga bakalan diam juga, bingung juga tuh mereka. Ya dengan itu mungkin orang tersebut bakalan berpikir kembali apakah pilihannya benar atau enggak begitu. Yang penting adalah bagaimana kita mencerdaskan ya bahwasanya ini salah loh gitu ya. Bukan kemudian kita semena-mena bahwasanya kita mendukung yang pro dari kita, tapi memang kita membuktikan dengan data yang kita punya. Ya tetap juga kita juga nggak bisa memaksa pendapat orang lain, karena negara kita kan juga negara demokrasi yang membebaskan bagaimana kita berpendapat gitu. Oh iya, betul juga sih. Baik, oke. Ya terima kasih ya Bang Akis, mungkin cukup. Ya seru juga kemudian bagaimana kita memahami dasar dari politik, terus politik itu apa, yang kemudian politik itu penting karena melingkup dari segala aspek dan ada dampak-dampaknya yang kemudian tadi sempat Bung Akis ini ya kabari. Mungkin atau sebelum saya tutup ada closing statement dari Bung Akis. Boleh. Iya. Oke. Misal Closing statement ya sebentar ya. Kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya politik. Entah kita mau atau berharap nggak mau ikut berpolitik, entah itu karena capek atau bingung dengan apa itu politik, ya tetap kita nggak bisa lepas dengan apa itu politik, karena kita selalu bakalan terkena dampaknya, dampak sosial, perekonomian, kemudian masih banyak juga dampak-dampak yang lain. Terus juga kita sebagai masyarakat itu kita sudah sepatutnya melek dan paham akan apa itu melek politik, dan juga kita juga harus wajib sih cerdas dalam mengetahui apa itu politik. Karena kalau misalkan
kita nggak mau tahu tentang hal tersebut ya kita bakalan selalu dipermainkan sama penguasa-penguasa yang zalim begitu. Iya. Karena namanya juga politik itu kan seharusnya suatu usaha untuk menentukan kebaikan gitu kan, Iya. kesejahteraan. Tapi kalau misalkan pemerintahan sekarang ini nggak menerapkan hal tersebut ya kita dirugikan begitu. Oke, makanya dari itu teman-teman, ayo melek politik Ya. dengan mengikuti mungkin Melek, apa ya? Iya, dengan iya kalau misal teman-teman tahu ya, melek itu adalah dalam KBBI ya. Itu kalau tidak salah membuka pandangan secara luas gitu. Nah, itu kemudian perlu kita pahami bahwasanya melek politik adalah bagaimana teman-teman ayo paham terkait politik bagaimana ya. Mungkin dari yang udah closing statement dari Bung Aklis katakan ya. Maka dari itu mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Bung Aklis. Boleh. Ya, aduh. Ini atas ilmunya kemudian perlu teman-teman serap dan itu semoga bermanfaat di video politik talk pada kali ini ya. Seru sih emang kalau misalkan berbicara tentang politik seru banget. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin tutup dengan sambut salam hangat saya, salam penuh cinta karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gimana? Ada yang perlu dianu kah? Nggak tahu sih, nanti gua coba-coba ya. Kalau misal ada yang aneh. Kalau misalkan anu bilang ulang aja dah. Kenapa? Ya sekiranya emang kurang. Ini takut nyenggol atau gimana? Kurang apa ya? Masalahnya nyenggol gak apa-apa.